Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dengan saya Ali Mudin pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika, yaitu histogram. Bagaimanakah kita dapat menyusun histogram, baik itu secara manual ditulis ataupun dengan menggunakan Excel yang Anda lihat. Ini adalah bentuk histogram dari data distribusi frekuensi di sampingnya. Kita lihat demonya. Kalau misalnya ini kita tambah datanya, saya kopikan di sini. Nah, otomatis ini mengalami perubahan. Lihat datanya ya. Kalau saya delete lagi, ini juga akan mengalami perubahan. Kalau ini saya tambahnya 80 semua. Tambah lagi. Ya. Bagaimana membuat histogram seperti ini? Silakan ikuti terus sampai akhir. Rekan-rekan sekalian, untuk membuat histogram seperti yang sudah rekan-rekan lihat, pertama-tama adalah kita akan atau harus membuat batas kelas yang terdiri dari batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya adalah kelas interval terendah dikurangi 0,5. 45 dikurangi 0,5 hasilnya 82,5, dan 49,5 yang batas atasnya ini harus ditambah 0,5 ya. 49,5 ditambah 0,5 adalah 49,5. Jadi semuanya batas-batas atas ini ditambah 0,5. Ini batas-batas bawahnya dengan cara mengurangi sebesar 0,5. Jadi untuk interval kelas pertama adalah 44,5 sampai 49,5. Kemudian untuk interval kelas yang kedua, ini adalah 49,5 sampai 54,5. Kemudian interval kelas ketiga ini adalah 54,5 sampai 59,5 dan seterusnya ya. Ini semuanya adalah seperti ini ya. Nah, bagaimana menyusun atau membuat batas kelas secara otomatis pada Excel? Nah, ini Anda lihat ya. Saya pakai rumus concatenate. Nah, perhatikan ada concatenate kurung D12 yaitu 45 dikurangi 0,5 titik koma strip titik koma G12 yaitu untuk batas atas, ini G12-nya ditambah 0,5. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau sudah dapat yang satu, yang ini ya, tinggal di drag aja atau di copy, tarik ke bawah sampai akhir. Nah, itu cara membuat batas kelas pada Excel sehingga mendapatkan histogram yang. Nah, sekarang bagaimana membuat histogram ini?
Ranknya batas kelas dengan frekuensi. Nah, ini. Kemudian klik insert. Kemudian ambil yang ini. Nah, gambarnya. Oh, gambarnya kecil-kecil ya. Nah, bagaimanakah supaya jadi besar-besar? Ini tinggal klik demikian, kemudian klik kanan. Di sini klik kanan ada format data series. Ya. Nah, untuk format data series di sini ada akan muncul ini. Nah, ya. Yang ininya, yang series overlap kita nolkan. Kita besar 100%. Dan yang ini kita perkecil. Bentuknya sekarang seperti begini. Kemudian ini dapat dihilangkan, klik kanan aja. Nah, ini delete ya. Nah, ini kita ganti misalnya datanya data apa? Data berat badan siswa. Nah, agar warnanya ada ini kita klik. Nah, ini kasih tanda warna. Warnanya kita ganti misalnya mau warna kuning, merah, cerah ya. Kemudian ininya kita ganti dengan warna biru. Nah, dapatlah gambar histogram seperti ini. Caranya adalah seperti tadi. Kalau secara manual, tinggal kalian tempatkan. Ini batas kelasnya di bawah. Ini tingginya disesuaikan dengan frekuensi ya. Misalnya 5, maka tingginya adalah 5. Kemudian 10, tingginya 10. Ini kelas yang keempat, tingginya 12 dan seterusnya. Itulah cara membuat histogram. Yang kedua, bagaimana kita membuat penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Poli ya, poligon, poli banyak segi. Untuk membuat poligon frekuensi, kalau histogram itu adalah menghubungkan antara batas kelas dengan frekuensi, tujuannya untuk mengamati jumlah frekuensinya itu sampai di mana, setinggi apa. Ya. Nah, sekarang adalah histogram. Histogram ini adalah tujuannya untuk mengamati naik turunnya. Pada saat kapan dia naik, pada saat kapan dia turun. Poligon frekuensi menghubungkan antara nilai tengah dan frekuensi. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengah? Kita lihat kalau di Excel atau manual, ini tinggal dibagi 2. Ya. Kalau manual tinggal bagi 2, batas kelasnya 44,5 dan 49,5. Nah, batas bawah dan batas atas ini dijumlahkan dibagi 2. Nah, ini rumusnya kita ganti. Untuk memperoleh konkatenatornya kita delete. Iya. Cukup jumlahnya dibagi 2. Ini kita rubah. Yang tengahnya, komanya kita ganti dengan tambah. Oke. Ditambah. Ya. Dibagi 2. Maka akan memperoleh nilai 47. Otomatis ya. Setelah ini diapakan? Tinggal di drag ke bawah dan seterusnya. Tuh ya. Ini yang disebut dengan nilai tengah atau disebut dengan X
I. Nah, itu disebut dengan nilai tengah ya. Nilai tengah data key. Ini hasilnya adalah bentuknya demikian. Nah, inilah 47-nya berapa nih? Ada 5. Jadi, lihat kenaikannya dari 47 sampai 5 ke 52 ini dia mengalami kenaikan ya. Kemudian dari 52 ke 57 dia mengalami penurunan. Biasanya digunakan seperti di nilai harga mata uang, kenaikan turunnya adalah menggunakan poligon ya. Perhatikan grafiknya. Ini bagaimana kita lihat, kita tambah datanya sebanyak 20 buah. Oh, dia akan mengalami perubahan seperti itu ya. Kalau saya ganti tambah di sini 80, 83, 84, 89, 3, sini tanyakan lebih banyak. Oh, dia mengalami perubahan seperti itu dengan banyaknya kelas bertambah satu kelas. Ini yang disebut dengan polygon frekuensi. Baiklah, untuk hari ini saya kira cukup dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran statistika bagaimana membuat OGIP. Di mana OGIP ini ada dua, ada OGIP positif dan OGIP negatif. Silakan tunggu konten berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.